Lestari, lestari, lestari. Fatima itu backgroundnya apa ya di belakang tuh ya? Saya dari awal kuliah penasaran ya. Ya itu lukisan Pak. Enggak, lukisannya lukisan apa? Mona Joan de Lisa Arc, atau Pak. lukisan apa? Joan Siapa itu? ini apa pahlawan Prancis. Oh, Cewek. pahlawan Ya Prancis. dia cewek. apa namanya? Kayak pemimpin perang gitu loh, Pak. Ya, Oh, iya iya. Pain. Fatima juga mau perang gitu ya. Enggak. Saya suka aja, Pak. Suka aja ya. Ya. Oke. Oke, makasih sudah diingatkan lagi sama PLN di Malls. Bener ya, Dok ya, karena jadwal absennya pas ya jam 4 juga ya, jam 16 kan ya, Dok ya. Belum ada di mall, Pak. Hah? Yakin? Iya. Coba tolong yang lain bisa cek. Saya sudah atur semalam itu jam 4. Cek di Malls-nya. Iqbal masih di toilet ya? Nggak keluar-keluar dari toilet, Bal? Di kamar nih, Pak. Oh, di kamar katanya. Oh, Rifka ikut ketawa, listriknya udah bayar dia. Udah nyala lampunya. Tadi mendung, ini udah hujan, udah sana baru terang. Sudah ada Malls. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Insya Allah sudah itu. Oh, udah, Pak. Oke, silakan absen teman-teman sekalian. Suara saya jelas aja, Dok ya? Jelas, Pak. Ya. Gokma masih di Jakarta, Gokma? Masih, Pak, untuk sementara waktu. Oke, banjir nggak? Katanya di TV-TV kita nonton banjir tempat. Tempatmu kena nggak? Tempat saya tinggi, Pak, tapi akses keluar masuknya banjir. Oh, iya, benar-benar. Nggak bisa kemana-mana juga ya, Gokma ya? Iya, benar, Pak. Oke, hati-hati di sana, Gokma. Gibran mau kuliah apa enggak? Dari tadi main sosial media terus. Instagramnya rame terus. Oh iya. Malls, Pak. Buka Malls. Samarinda udah masuk Lambe Tura loh ya. Ada tadi. Lagi rame itu Samarinda. Samarinda seberang, Geraha Mulia. Itu ada acara nikahan sampai masuk Lambe Tura ya. Akun gosip nasional ya. Lambe Tura ya. Instagramnya. Pak, laptop saya rusak. Ya pakai handphone dong. Kan handphonenya mic-nya, speakernya nggak rusak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai. Udah tampil, Dok? Udah, Pak. Oke. Nah, buka masker dulu. Hukum dan kebijakan lingkungan. Ini adalah pertemuan minggu keempat dan materi ketiga dari hukum dan kebijakan lingkungan. Lalu yang sudah lihat profil WA saya, itu sudah ada regulasi terbaru. Peraturan pemerintah. Itu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Total halamannya 483 halaman. Hampir satu rim lembar ya, satu lembar rim. Satu rim itu 500 halaman ya.
Jadi silahkan dibaca-baca, nggak tahu sudah tersedia apa enggak di internet atau di Google. Nah, yang jelas saya dapat dari komunitas pemerhati, pecinta, atau ahli lingkungan. Itu ada grup, di-share di grup. Kita bicara tentang hukum. Hukum adalah apa? Kebijakan adalah apa? Hukum lingkungan itu definisinya apa? Dan kebijakan lingkungan itu definisinya apa? Pada slide berikut dijelaskan terkait pengertian dari materi yang sudah kita lalui hingga pertemuan ketiga untuk materi atau minggu keempat. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah. Itu adalah definisi hukum. Lalu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar atau dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Ya, jadi ini adalah kebijakan, konsep, atau asas yang menjadi garis besar. Jadi tidak dalam bentuk peraturan atau hukum. Hukum lingkungan menyatakan bahwa manusia dan tingkah lakunya bagian dari tatanan lingkungan. Jadi manusia dan tingkah perbuatannya merupakan hukum yang merupakan bagian dari tatanan lingkungan atau lingkungan hidup. Yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ya. Lalu kebijakan adalah tindakan yang disengaja diambil atau tidak diambil untuk mengelola kegiatan manusia. Tidak berdasarkan peraturan atau tidak berdasarkan hukum. Dengan tujuan mencegah, mengurangi efek merugikan pada SDA, sumber daya alam, dan memastikan bahwa buatan manusia tidak memiliki efek berbahaya pada manusia. Jadi kebijakan. Jadi ada batasan antara hukum dan kebijakan. Jadi mata kuliah kita hukum dan kebijakan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini mempengaruhi baik ekologi, ekosistem. Ya, kalau kita bedah satu-satu, hukum sendiri itu apa, kebijakan itu apa, hukum lingkungan itu apa, kebijakan lingkungan itu apa. Nah, dari definisi ini menjelaskan bahwa manusia dan perilakunya merupakan bagian dari tatanan lingkungan yang harus diatur baik dari sisi hukum, peraturan, maupun dari sisi kebijakan dengan semangat bahwa perbuatan manusia tidak memiliki efek berbahaya pada manusia itu sendiri. Siapa yang sekarang mengatur dan menentukan hukum dan kebijakan adalah penyelenggara pemerintah. Kalau dilihat dari definisi hukumnya adalah penguasa. Jadi inilah batasan-batasan antara definisi hukum, kebijakan, hukum lingkungan, dan kebijakan lingkungan. Dari hukum itu sendiri banyak sekali turunannya. Barusan tadi yang keluar ialah PP, peraturan pemerintah, yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Berarti peraturan pemerintah atau PP adalah langkah teknis dari turunan undang-undang. Karena di sini disebutkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat dari definisi peraturan pemerintah ini, maka kita dapat simpulkan bahwa PP 20 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu merupakan turunan dari atau penyempurnaan dari Undang-Undang 32. Nah, jadi kita bicara di atasnya Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi Undang-Undang 32 tetap berlaku, namun bisa merujuk ke PP-nya, peraturan pemerintah, sebagai pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan. Nah, itu merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu definisi undang-undang ada lagi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR. Jadi salah satu tugas DPR di negara Indonesia ialah mensahkan atau membentuk undang-undang
dengan persetujuan Presiden. Jadi sistemnya gitu. Salah satu tugas DPR ialah mensahkan atau membentuk undang-undang untuk DPR RI, DPRD berarti menyusun raperda. Lalu ada lagi tentang PP, dalam hal ini peraturan presiden. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Cuma ini ada batasannya nih kalau di tatanan hukum. Lalu daerah juga tidak mau ketinggalan untuk membuat regulasi yang disebut dengan perda, peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah. Ya, disebut perda. Kita ada perdanya loh, Perda 02, Perda Kaltim, Perda Kalimantan Timur, nomor 2 tahun 2001 tentang perlindungan pengelolaan kualitas air. Ya. Nomor 2 tahun 2011, nomor 2 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan kualitas air. Merujuk pada kuliah kita sebelumnya yang tadi siang, di situ ada kurang lebih 30 baku mutu air limbah untuk segala jenis kegiatan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi karakteristik dan kualitas air limbah untuk wilayah Kalimantan Timur, salah satunya bisa merujuk ke Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Sana ada karakteristik air limbah. Nah, merujuk juga pada kuliah kita tadi siang, artinya apa? Dari sisi undang-undang, dari sisi peraturan pemerintah dan peraturan daerah, kadang baku mutu air limbah domestik juga dikeluarkan di Permen LH. Jadi peraturan pemerintah beda lagi dengan peraturan kementerian. Jadi ini ada kurang satu nih, peraturan kementerian yang dikeluarkan oleh sektor kementerian, ya. Jadi nanti tugas besar tentang itu ada. Makanya dari sekarang kalian harus cari Perda Kaltim nomor 2 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta kalian juga bisa mencari peraturan. Itu ada 2 peraturan dalam 1 minggu ini yang saya terima itu termasuk proper. Peraturan nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, nomor 22 tahun 2001. Oke. Lingkungan. Nah, tadi kan kita bicara tentang hukum dan kebijakan lingkungan, jadi kita mundur sedikit saja ke belakang bahwa lingkungan itu banyak sekali definisinya. Semua benda, kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati mempengaruhi kehidupan. Tidak terbatas jumlahnya karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya menurut Toto Sumarwoto. Menurut Munajat Danusaputro, semua benda dan kondisi lingkungan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya. Jadi ini alasan ilmiahnya atau alasan teoritisnya bahwa definisi lingkungan manusia dan perilakunya masuk untuk memenuhi kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ya. Lalu mundur lagi ke belakang bicara tentang ekologi, ekosistem manusia dan lingkungan. Jadi ini mundur sedikit ke belakang. Prinsipnya begini dari slide yang ini. Jadi manusia tinggal di suatu lingkungan itu tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu komposisi atau komponen lainnya, dalam hal ini komponen abiotik dan biotik. Dia perlu tanah, dia perlu lahan, dia perlu air sebagai sumber air bersihnya, dia perlu buah dari flora dan fauna dan makanannya, dan dia perlu tempat tinggal. Nah, hubungan antara manusia dan lingkungan biasanya mempengaruhi coraknya. Jadi kalau kita di Indonesia ini ada di Sulawesi itu ya corak dengan corak budaya seperti rumah adat Toraja itu berbeda. Itu menyesuaikan dengan kondisi alam dan ekosistem. Terus ada lagi rumah di Sumatera ya kalau nggak salah rumah Minang dengan kondisi
arsitektur bangunannya yang berbeda. Nah, itu adalah corak-corak di mana manusia menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga membentuk suatu ekosistem yang saling bergandengan dan memenuhi secara harmonis. Nah, tatanan-tatanan itu tidak bisa diatur dalam satu peraturan, sehingga dibuat per sektornya, kehutanan sendiri, kualitas air sendiri, kualitas udara sendiri, hukum tentang manusianya sendiri. Terus di cover lagi dengan hukum adat. Hukum adat contohnya, nggak boleh nebang pohon yang besar itu karena itu dilindungi, itu pohon keramat, ya kan? Sehingga orang nggak ada yang berani nebang. Sama di Pulau Dewata Bali itu kan ada pohon yang dikeramati atau dianggap suci, terus dikasih sarung kan keliling yang hitam putih kan nggak boleh ditebang. Itu biasa pohon-pohon besar yang ada di bukit, sehingga di sana ekosistem alamnya sangat terjaga karena dia menganggap pada posisi sosial budaya dan keyakinannya bahwa itu bagian dari penunjang kehidupan mereka. Nah, itu sosial itu muncul, budaya itu muncul dalam bentuk keyakinan atau agama. Jadi itulah model hukum-hukum adat yang berlaku di Indonesia. Yang baru dirilis itu tahun 2020 kemarin dari artis Nicholas Saputra, judul filmnya 7 Semesta. 7 Semesta itu sangat dijelaskan bagaimana ekosistem atau ekologi manusia teman-teman yang ada di Pulau Dewata. Banyak sekali komunitas yang ada di sana. Mungkin di Google udah ada kali ya, Semesta. Kalau kemarin saya nonton di jasa jual beli film. Saya nggak tahu dia dapat dari mana. Ya. Intinya dari slide ini itu, manusia dan lingkungan harus diatur. Iya, ini sama tentang istilah ekologi dan hukum lingkungan itu sudah muncul dari 1860-an. Studi ekologi manusia itu interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam, ya ini tadi sudah. Studi ekologi biologi hubungan timbal balik antara makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan lingkungannya. Ekosistem itu ada dua. Yang diatur dalam hukum dan kebijakan lingkungan, keduanya. Ekosistem alami, contohnya hutan lindung, Taman Nasional Kutai, ya, Bukit Soeharto, itu termasuk ekosistem alami yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, tapi harus dilindungi dalam bentuk peraturan atau regulasi. Makanya nggak boleh nambang, nggak boleh melakukan penebangan liar atau penebangan yang tidak sesuai dengan peraturan di ekosistem alami. Lalu peraturan hukum dan kebijakan lingkungan juga mengatur tentang ekosistem buatan. Jadi ekosistem itu ada dua. Ekosistem alami itu kecenderungannya sudah stabil atau seimbang. Karena tidak ada campur tangan manusia di sana, manusia hanya melindungi supaya membatasi aktivitas di dalam ekosistem alami karena tatanan lingkungan di ekosistem alami sudah harmonis. Contohnya hutan lindung atau Taman Nasional Kutai, TNK. Ya, ini sudah seimbang. Cuma harus dibuat regulasinya. Tidak boleh melakukan kegiatan penambangan, tidak boleh melakukan aktivitas yang merusak di dalam hutan lindung. Apabila merusak, maka ada sanksi pidana maupun perdata di sana. Itulah yang diatur sebagai pemerintah atau penyelenggara pemerintah. Lalu ekosistem buatan itu seperti apa Pak yang diatur dalam hukum dan kebijakan lingkungan? Ini ekosistem buatan seperti didirikannya mall di pinggir sungai di pinggir sungai Mahakam atau di Big Mall itu. Boleh apa enggak bikin mall atau bikin bangunan besar dan tinggi di pinggir sungai? Menurut aturannya sih boleh. Aturan yang mana? Ya dilihat dulu. Aturan tentang AMDAL. Boleh dibuat selama dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Itulah yang diatur dalam ekosistem buatan. Apalagi yang diatur dalam ekosistem buatan? Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Bahwa diwajibkan suatu wilayah atau kota itu memiliki
ruang terbuka hijau 30% dari luas kotanya. Jadi wajib itu, makanya di beberapa kota tempat kalian tinggal itu ada Taman A, Taman Jomblo, Taman B, Taman Pintar, ruang terbuka hijau yang kemarin dilakukan sama teman-teman Himateli dan IATPI di ruang publik. Nah, itu sebenarnya diatur sebagai syarat bahwa suatu wilayah atau kota wajib memiliki taman, di mana luas tamannya minimal ini ya, memiliki taman, kan taman itu kan ekosistem buatan, 30%. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang tata ruang wilayah. Itulah pentingnya diatur dalam bentuk regulasi agar semua orang berbagai bidang itu taat. Atau paling nggak punya pedoman yang jelas tentang apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang harus perlu izin dalam aktivitas di atas lingkungan akibat aktivitas manusia dan perbuatannya. Manusia banyak sekali bentuk dan coraknya, tapi karena kita teknik lingkungan, maka kita bisa melihat peranan manusia dari sisi teknik lingkungannya. Oke, kita lihat dulu peranan manusia. Manusia ditugaskan untuk memerintah subsistem dari seluruh ekosistem yang ada, baik makhluk hidup maupun komponen lain di dalamnya. Tetapi manusia berbuat semena-mena. Ini pengantarnya dulu. Manusia akan sangat tergantung pada ekosistemnya. Manusia adalah bagian dari ekosistem. Sesuai tadi definisi tentang lingkungan hidup. Manusia dan perilakunya adalah bagian dari ekosistem. Dan pengelola dari sistem itu sendiri. Terakhir, manusia bagian dari ekosistem. Nah, ada suara lagi ya. Suaranya siapakah itu? Tolong mic-nya. Udah nggak ada ya? Oke. Manusia dari suatu ekosistem, peranan sebagai komponen ekosistem, subjek dari ekosistemnya. Peran sebagai makhluk sosial, paham bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, ini tadi yang saya ceritain tadi. Jadi dia perlu peran serta lingkungan sekitarnya. Bagaimana dengan mahasiswa teknik lingkungan? Nah, ini tugas kalian nih. Tugas kalian. Bukan tugas mata kuliah ini ya, tugas mahasiswa teknik lingkungan ya. Jangan masuk, wah tugas lagi bapaknya tiap minggu ada tugas-tugas. Ini enggak, ini tugas sebagai mahasiswa teknik lingkungan ya. Memahami fungsi dari manusia itu sendiri di dalam suatu ekosistem. Jadi memahami fungsi kalian berada di mana dalam suatu ekosistem. Entah itu kalian berada di perusahaan, entah itu kalian berada di dinas lingkungan hidup, entah itu kalian sebagai konsultan, kalian harus memahami fungsi itu dulu. Ya. Fungsi ini bidang kerja kalian. Kemudian mengikut sertakan dirinya dengan fungsi yang ada dan ikut serta nih menerapkan pada ekosistem atau lingkungan di sekelilingnya. Jadi kalian agennya untuk kegiatan atau pola hidup ramah lingkungannya untuk memenuhi regulasinya. Nah, di situ ya. Dengan pedoman yang dimiliki untuk tetap berada pada fungsi manusia itu sendiri dalam melindungi lingkungan hidupnya berdasarkan hukum yang mengatur lingkungan hidup. Satu hal yang paling susah, kalau menurut saya ya, dari tugas teknik lingkungan nih, mahasiswa teknik lingkungan ini ialah kecenderungannya kita ialah memahami dan mengikuti perkembangan regulasi. Itu sangat susah. Menurut saya, karena agak berat di sana. Saya belum selesai baca undang-undang proper, program penilaian kinerja lingkungan yang terbaru. Dalam satu minggu, dapat lagi undang-undang nomor 2 tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup. Jadi belum selesai satu, dapat satu lagi. Ya. Sehingga dari sekarang harusnya kalian bisa mengupdate tiap peraturan regulasi ini. Karena apa?
dimanapun posisi kalian nantinya, dimanapun ekosistem kalian nantinya, hal yang paling dipegang oleh mahasiswa teknik lingkungan ialah peraturan. Sebelum kita bicara teknis. Sama seperti tadi siang tentang pengolahan air limbah. Kita bicara regulasi dulu. Kita bicara peraturan dulu. Bapak merujuk ke peraturan yang mana? Yang ini. Sebentar Pak, peraturannya itu sudah lama. Ada peraturan yang terbaru. Nah, kita akan merujuk ke situ dulu. Kalau sudah kita cocok, duduk permasalahan terkait peraturan sudah sesuai, baru kita masuk ke langkah teknisnya. Itu dia. Sehingga ada clue untuk kuliah hari ini. Ekosistem tidak akan berjalan baik apabila manusia, nah ini tadi, alam itu, abiotik-biotik itu, alam itu tidak akan berjalan baik dan harmonis apabila manusia sebagai pembentuk peraturan dan penyelenggara serta pelaksana peraturan tidak berfungsi dengan baik. Ya, intinya itu. Jadi yang buat peraturan, yang melaksanakan, yang mengawas ya manusia. Dibekali dengan akal pikiran, semua hal yang telah diperjuangkan sejajar agar lingkungan hidup berjalan sebagaimana asas yang telah dibentuk dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang dengan pedoman hukum yang diberikan. Jadi masuk ke tentang definisi pembangunan berkelanjutan. Oke, selesai. Kurang lebih 25 hingga 30 menit tentang hukum dan kebijakan lingkungan. Saya siapkan waktu 10 menit. 10 menit, bentar. Oh iya, baterai laptop saya sisa 17 menit, jadi saya siapkan waktu untuk 5 menit untuk bertanya atau diskusi. Kalau tidak ada yang bertanya dalam waktu 5 menit, secara random saya akan bertanya tentang inti atau kesimpulan dari kuliah hari ini. Silakan, 5 menit dari sekarang, karena saya sudah punya nama-nama yang bertingkah. Oh, langsung sudah ada ya. Si Fatima. Fatima, jangan tanya saya tentang sejarah pahlawan Prancis yang di belakang ya. Saya tidak paham sama sekali atau perjuangan dia ya. Tapi kalau tentang hukum lingkungan, saya insya Allah bisa lah sedikit-sedikit. Silakan Fatima. Ya Pak, jadi saya mau bertanya. Jadi saya pernah baca bahwa kalau lingkungan yang sehat dan alam yang terjaga merupakan indikator dari minimnya pembangunan. Sebaliknya lingkungan yang rusak merupakan indikator adanya pembangunan ekonomi. Jadi kalau dalam itu istilahnya trade off antara lingkungan dan ekonomi. Nah, kan seperti kita tahu Pak, Indonesia itu negara yang berkembang dan tapi lingkungan juga rusak, berarti adanya pembangunan ekonomi. Nah, berarti kan Pak, kalau semakin kita ingin melakukan pembangunan ekonomi, berarti harus ada yang dikorbankan kan, berarti lingkungan. Nah, Pak, kebijakan lingkungan ini kan pedoman akibat aktivitas manusia dan dampaknya. Berarti dia membatasi kan Pak pembangunan supaya tidak terlalu merusak lingkungan. Nah, sebagai negara berkembang Pak, supaya pembangunan kita itu terus berlanjut, apakah kebijakan lingkungan itu perlu dilonggarkan atau sebaliknya Pak, mengingat kita itu kan lingkungannya sudah rusak, terus adanya global warming. Jadi apakah kita harus melonggarkan atau memperketat kebijakan. Nah, terus kan kemarin tuh ada yang ramai Pak yang undang-undang Ciptaker itu katanya merusak lingkungan. Apa berarti pemerintah udah mengambil langkah dalam memperlonggar kebijakan lingkungan dan melanjutkan pembangunan ekonomi atau bagaimana Pak? Gitu Pak. Duh, susah nih pertanyaannya nih. Saya udah kayak apa sih Pak namanya, kayak bingung gitu loh Pak dari lama, karena ekonomi sama lingkungan itu kayak nggak berjalan gitu loh. Kayak ekonomi mau berputar berarti lingkungan harus dikorbankan gitu Pak. Jadi bagaimana gitu, apalagi kita negara berkembang Pak. Iya. Nanti saya kirim jurnalnya ya. Saya nanti Fatima. Ya, nanti Pak. saya kirim jurnal tentang titik keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi. Saya setuju yang kamu sampaikan ini betul, bahwa apabila tidak ada pembangunan di suatu wilayah atau daerah, berarti lingkungannya akan baik-baik saja. Ya kan?
Apabila benar, Pak. ada indikator Nah. pembangunan yang ada di suatu wilayah, maka ekonominya meningkat tapi lingkungannya turun, tapi jika tidak ada pembangunan, lingkungannya naik, ekonominya yang turun. Ya kan? Terus Iya, kita benar, Pak. ini harus yang mana, Pak? Ini Benar, Pak. pandangan yang kamu sampaikan ini pandangan internasional dari istilah pembangunan berkelanjutan. Jadi ini pandangan yang mungkin referensi yang kamu baca mungkin ada beberapa dan sesuai, tapi saya akan satu tambahkan nanti saya kirim aja di Telegram. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan antara referensi atau pemikiran yang sama dengan Fatima. Tapi biar pedomannya sama, Fatima, antara ekonomi dan lingkungan itu sudah carut marut sejak dulu. Yang Fatima pikirkan, nggak bisa dong ini memikirkan ekonomi, lingkungannya rusak, nanti balik lagi. Lingkungan rusak, kita tidak bisa tinggal, biaya untuk memperbaiki lingkungan lebih mahal. Kan kira-kira gitu. Dan yang baik, akses internetnya baik, di kamar ada AC, ada kipas, itu kan dari batu bara semua, dari industri. Emang kita mau hidup primitif? Nah, itu kan jadi bingung tuh. Jadi harus punya titik keseimbangan lah di sana. Nah, itu terjadi sejak dahulu. Nah, kabar baiknya, teknik lingkungan hadir di sana. Kepentingan ekonomi atau bisnisnya. Ini kasus nyata. Jadi senior kalian itu di teknik lingkungan ada kerja di bagian enviro perusahaan tambang. Jadi manajernya dia, Fatima, bilang kita harus nambang lagi di blok sana. Nah, terus apa kata senior kalian yang di teknik lingkungan ini ngomong apa? Pak, kita nggak bisa bosnya ya. Kalau kita mereklamasi, kita harus beli bibit, kita beli pupuk, kita ngatur lahan, terus kita rawat lagi tanamannya, kita ambil sampel tanah dan lain sebagainya, itu kan biaya semua. Tapi kalau kita ambil batu bara yang di sana, bilang bosnya nih ya, kita langsung jual batu bara, kita dapat duit. Nah, ini kan ekonomi dan lingkungan ya, Fatima ya. Terus apa bilang mahasiswa teknik lingkungan tersebut? Tetap nggak bisa dua nih, antara bos sama ini. Lalu bilang bosnya gini, oke, saya mau reklamasi daripada nambang. Dasarnya apa? Nah, ditanya gitu tuh mahasiswa teknik lingkungan itu. Dia keluarkanlah peraturan daerah, Kaltim. Ya, dia keluarkan peraturan daerah Kaltim. Bahwa kegiatan pembukaan blok baru, lokasi penambangan, oke, hitung berapa luasan kita. Dihitung. Wah, belum Pak, belum nyampe 30% lahan yang direklamasi. Apa akhirnya? Ekonominya kalah, bosnya kalah juga. Padahal anak buahnya aja nih, teman kita yang teknik lingkungan senior kali ini anak buahnya aja. Cuma apa pegangan dia? Pegangan dia ya. Dan beberapa pengalaman saya ke teman-teman senior kalian maupun alumni, teknik lingkungan itu satu pegangannya. Yaitu tadi yang saya bilang susah, mengupdate peraturan. Ini kuliah kita jalan saja sekarang, semester ini kalian terima, saya sudah 2 terima regulasi terbaru. Yang tentang proper sama penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan. Nah, itu secara ekonomi dan lingkungan. Tapi secara global, secara internasional maupun nasional, nanti saya kirim papernya ke grup Telegram, Fatima. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, waktunya sudah habis dan sekarang kita baterai laptop saya juga sudah habis. Iqbal, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada
sore hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Lestari. Oke, terima kasih Ridho, terima kasih semua teman-teman. Saya akhiri.